Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Halo Transformers, welcome to Transformation Church. Kami bersukacita dapat menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Doa kami semoga Anda sekeluarga senantiasa hidup dalam damai sejahtera, sehat dan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Kita semua tentunya antusias untuk terus diperlengkapi dalam menjalani tahun Victorious Faith ini. Minggu ini, kita masih akan belajar bersama-sama dalam tema There is Hope. Bagaimana kita memahami dan mengalami bahwa pengharapan yang kita miliki dalam Tuhan itu sungguh nyata dan senantiasa menyertai kita. Dan sekarang, mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, serta menerima kebenaran firman Tuhan. Hello Transformers, Roma 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan atau bahaya, atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. The battle, we won't fear the night. We will walk the valley with you by our side. You will go before us, you will lead the way. We have found a refuge, only you can save. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Sing, even when I stumble, even when I stumble, even when I fall, even when I turn back, still your love is sure. You will not abandon, you will not forsake. You will cheer me on, we're a never-ending race. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress.
death can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave his son to free us holds me in his love. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, your love is great. Who can stand against us if our God is for us? Terima kasih Tuhan. Inilah pengharapan kami. Bukan kepada dunia ini, tapi hanya di dalam satu nama, di dalam Kristus Yesus, yang telah mati dan telah bangkit untuk kami. Di sanalah kami temukan pengharapan kami. Dunia ini boleh berubah Tuhan, tapi pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang pasti, karena Engkau telah bangkit. Terima kasih Tuhan. Jesus' blood and righteousness. Jesus' blood and righteousness. Oh, I dare not trust the sweetest rain, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds, my anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Lord
bukan terletak pada dunia ini Tuhan. Buka mata kami, supaya kami melihat pengharapan apa yang kami miliki di dalam Yesus. Kalau Yesus diberikan untuk kami, Yesus diberikan untuk kami, maka tidak ada satupun yang perlu kami takuti dalam hidup ini Tuhan. Karena pengharapan kami ada di dalam Yesus yang telah mati dan telah bangkit untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami lebih dari pemenang. Karena Engkau yang telah mengasihi kami. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di online Sunday Service Transformation Church hari ini. Kita ada di minggu yang terakhir, spesial bulan ini ada 5 minggu, masih dalam tema There is Hope. Dan saya percaya sepanjang bulan April ini, khususnya juga lewat Paskah, kita semua boleh dibangun, diperlengkapi, dan semakin antusias ketika kita berjalan di tahun 2023 ini, The Year of Victorious Faith, tahun iman yang berkemenangan. Nah, saudara, saya percaya bahwa selama 4 minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana hidup dalam pengharapan. Bagaimana kita tahu bahwa pengharapan yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Bahkan harapan itu adalah sauh atau jangkar atas hidup kita. Nah, hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang agak sedikit berbeda tapi masih sangat berkaitan erat. Ketika saya mempersiapkan pesan Tuhan ini, saya diskusi dengan istri saya, dengan Jenny, dan kita ngobrol, apa ya yang Tuhan kira-kira mau sampaikan buat jemaat dalam tema There is Hope ini, dalam tema harapan itu nyata, tapi sesuatu yang praktikal, sesuatu yang memang relevan dengan apa yang dihadapi dalam sehari-hari, dan akan memperlengkapi keseluruhan dari pesan dan firman Tuhan yang sudah disampaikan sepanjang bulan ini. Lalu kemudian muncul satu kata dari diskusi kami yang Jenny bagikan, yaitu kata percaya. Nah, menarik, ketika kata percaya itu dia sampaikan, di hati saya itu muncul ada satu kata, yaitu percaya saja. Dan kata percaya saja itu langsung membawa saya kepada sebuah kisah di dalam Alkitab, yang kemudian Tuhan mulai taruh sebuah message, sebuah encouragement di hati saya yang saya percaya ini menjadi sebuah pesan profetik buat kita semua di Transformation Church. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita membuka hati dan kita percaya ketika pesan Tuhan ini diberitakan dan kita terima dalam hati kita, kita mau jadi orang-orang yang meresponinya dengan iman, dengan ketaatan, dan percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu juga dalam hidup Anda. Kami berdoa Tuhan saat ini di dalam nama Yesus. Kalau kami akan dengar firman-Mu, kami percaya Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang paling mengenal dan paling tahu apa yang menjadi isi hati, pergumulan, tantangan, bahkan segala sesuatu yang sedang setiap pribadi alami. Oleh karena itu kami meminta Roh Kudus Engkau yang bekerja dengan leluasa, dengan bebas, sehingga setiap kami akan mendapatkan ajaran, teguran, penghiburan, kekuatan, empowerment untuk kami boleh terus berjalan di dalam tahun iman yang penuh kemenangan ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat Yesus, sumber pengharapan kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Nah, saudara, kisah yang tadi saya sampaikan tentunya adalah sebuah kisah yang tercatat dalam baik itu Matius, Markus, maupun Lukas, dan saya akan mengambil dari Injil Markus di pasal yang ke-5. Ada ayat yang ke-21 sampai dengan 43 yang terjadi ketika Yesus sedang berjalan dan dia sedang dipenuhi oleh orang banyak. Kita tahu kalau Yesus pada saat dia berjalan di atas muka bumi ini dan kemudian dia datang dari kota ke kota, begitu banyak orang berusaha untuk mengerumuni, berusaha untuk mendekat. Tetapi di luar itu semua ada mujizat dan hal-hal luar biasa yang kemudian terjadi. Nah, di ayat yang ke-21 Markus yang ke-5 dituliskan begini. Sesudah Yesus dan murid-muridnya menyeberang dan tiba di sebelah barat Danau Galilea,
Banyak orang datang mengelilingi dia di pinggir danau. Nah, saya mau berhenti di sini dulu bahwa mungkin sama seperti hari ini bahwa ruang ibadah di gereja atau kebaktian-kebaktian atau acara-acara gerejawi rata-rata itu penuh dan ramai. Sama seperti ketika Yesus dan murid-muridnya melayani di satu tempat atau satu kota. Dikatakan banyak orang datang mengelilingi dia dari pinggir danau. Ini jumlah orang yang sangat banyak sekali. Tetapi berkali-kali kita menemukan bahwa di tengah-tengah keramaian itu biasanya mujizat terjadi kepada satu, dua, atau beberapa orang saja yang memang benar-benar datang ke sana mencari Yesus. Dan kita menemukan di dalam kisah ini dikatakan seorang pemimpin rumah pertemuan orang Yahudi yang bernama Yairus juga datang. Ini saya menggunakan terjemahan sederhana Indonesia. Seorang pemimpin rumah pertemuan orang Yahudi. Artinya ini adalah orang yang beragama, orang yang bahkan boleh dibilang yang memimpin ibadah-ibadah. Jadi orang yang disebut sebagai pemimpin agama atau orang yang dipandang gitu ya. Nah, menarik sekali bahwa ayat berikutnya memberitakan tentang sikap hati dari Yairus ini. Dituliskan begini, waktu melihat Yesus, dia langsung berlutut di kakinya dan memohon dengan sungguh-sungguh, Tuhan, anak perempuan saya yang masih kecil, sakit parah dan hampir mati. Tolong datanglah ke rumah saya dan sentuhlah dia, supaya dia sembuh dan tidak mati. Nah, menarik sekali kita membaca bahwa Yairus ketika melihat Yesus, dia tidak lagi memusingkan soal siapa dia, status, identitas, pangkat, dan lain sebagainya. Tapi dikatakan dia langsung berlutut di kaki Yesus dan memohon dengan sungguh-sungguh. Saudara, hal pertama yang saya ingin bagikan, ini adalah prinsip penting untuk kita hidup sebagai orang percaya. Yairus datang kepada Yesus. Dan dia bukan hanya datang kepada Yesus, tapi dia datang dengan hope atau harapan. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena dia berkata begini, anak perempuan saya yang masih kecil, sakit parah dan hampir mati. Ini kondisi yang sangat kritis, di mana kalau Yairus merasa bahwa dia punya pilihan yang lebih baik, dia nggak akan ada di situ. Tapi karena dia percaya satu-satunya harapan yang ia miliki untuk melihat anaknya sembuh adalah Yesus. Itu sebabnya dia ada di sana dan dia tidak membuang-buang waktu untuk datang kepada Yesus dan menyatakan harapannya. Tuhan, datang ke rumah saya dan sentuhlah dia supaya dia sembuh dan tidak mati. Saudara, banyak dari kita seperti orang banyak mungkin datang kepada Yesus. Tapi kita hanya ada di sana. Kelihatannya kita ada di rumah ibadah. Kelihatannya kita ada dalam sebuah kebaktian. Kelihatannya kita ada mendekat kepada Yesus. Tapi pertanyaannya, bagaimana sikap hati kita? Apa yang ada dalam hati kita ketika kita datang kepada Yesus? Yairus menanggalkan semua posisi, status, dan hanya menaruh satu di hadapan Yesus. Harapan hatinya. Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, poin prinsip yang pertama ini. Datang kepada Yesus dengan harapan. Ini berarti Anda dan saya datang berdoa, memohon, bercerita, menyatakan isi hati kita. Tanpa membawa semua embel-embel, status, pekerjaan, pangkat, dan benar-benar menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Yesus. Karena kita tahu hanya Dia yang menjadi satu-satunya opsi yang bisa menjawab apa yang menjadi harapan hati kita. Sebab apapun tantangan dan pergumulan yang kita hari ini hadapi, Yesuslah sumber harapan kita yang sejati. Apapun tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, Yesuslah sumber harapan kita sejati. Kalau ada bahasa iklan, mungkin bahasanya gini. Apapun tantangan dan pergumulannya, harapan kita tetap Yesus. Karena itulah yang akan memberikan kita jawaban yang sesungguhnya. Dan kita bersyukur karena Yesus dituliskan di ayat yang ke-24, dan murid-muridnya pergi bersamanya, pergi bersama Yairus. Yesus meresponi Yairus
yang datang dengan penuh harapan, dengan apa? Dengan sebuah jawaban, aku akan menjawab apa yang menjadi doamu. Aku akan menjawab apa yang menjadi kebutuhanmu. Dan dikatakan dalam perjalanan banyak orang mengikuti mereka bahkan sampai berdesakan di sekeliling Yesus. Sekali lagi, saudara, saya berdoa supaya lewat message ini kita bukan jadi orang-orang yang cuma ada dan menonton, melihat, menyaksikan, mendengar bagaimana orang mengalami Tuhan. Tapi saya berdoa dan mendorong kita semua untuk kita datang kepada Tuhan dengan harapan percaya kepada Yesus. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan meresponi doa kita, meresponi permohonan hati kita, meresponi apa yang menjadi harapan kita. Dan kita nggak akan cuma diam menjadi penonton. Nah, saudara, tentunya dalam kisah ini, saya nggak akan terlalu fokus kepada kisah kedua, karena sebenarnya dalam perikop Markus 5 ini ada dua kisah. Dan kisah yang kedua adalah kisah seorang wanita yang pendarahan. Dan dikatakan dia sudah pendarahan 12 tahun. Nah, saya tidak akan terlalu goes into the detail dari apa yang perempuan ini alami, ya. Minggu yang lalu Pastor Peter Wijaya juga sempat menyampaikan soal wanita pendarahan ini. Dia menaruh harapannya kepada Yesus. Tapi saya mau menyampaikan bahwa kejadian di tengah jalan ini menjadi sebuah additional challenge, menjadi sebuah tantangan tambahan bagi Yairus. Ingat bahwa ketika Yairus datang kepada Yesus, dia berkata, anakku sakit parah dan hampir mati. Artinya waktu itu tidak banyak. Yairus hatinya pasti penuh dengan kecemasan. Dia tahu Yesus bisa menjawab dan dia bersuka cita karena Yesus mau datang bersama dengan dia ke rumahnya. Tetapi ketika dalam perjalanan ternyata Yesus menjawab kebutuhan yang lain. Ada seorang wanita yang menjamah jubah Yesus dan kemudian pendarahan yang sudah 12 tahun sembuh. Dan Yesus berhenti dan kemudian meresponi wanita itu dan berkata bahwa karena imannya wanita itu telah sembuh dan diselamatkan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah apa yang menjadi tantangan kita? Kadang-kadang tantangan kita bukan masalah Yesus menjawab atau tidak, tapi kadang-kadang dalam proses kita menjalani waktu-waktu kita dalam penantian, waktu kita berdoa dan menanti jawaban Tuhan, waktu kita melewati proses Tuhan. Kadang-kadang yang menjadi tantangan adalah ketika kita melihat ada orang-orang yang kemudian doanya dijawab, ada orang-orang yang kemudian sepertinya kok lebih didengar doanya, ada orang-orang yang mengalami mujizat dan kita mendengar kesaksian. We are happy for them, kita bahagia, kita bersuka cita mendengar apa yang mereka alami, tapi kadang-kadang di dalam hati kecil kita mungkin sama seperti Yairus, kita jadi khawatir. Apakah harapan saya akan tetap terjawab? Doa saya akan dijawab Tuhan nggak? Kok sepertinya doa orang lain lebih didengar? Dan tidak hanya sampai di situ, ayat yang ke-35 menambah komplikasi. Dikatakan ketika Yesus masih berbicara dengan perempuan itu, artinya dia sedang menyelesaikan conversationnya, percakapannya dengan wanita yang pendarahan ini. Dikatakan apa? Beberapa orang dari rumah Yairus. Jadi ini orang-orang mungkin keluarganya, mungkin pegawainya datang nyusul. Kemudian berkata kepada Yairus, anak bapak sudah meninggal. Jadi tidak usah kita merepotkan guru lagi. Percuma. Itu ayat saya kutip dari terjemahan Bahasa Indonesia. Anak bapak sudah meninggal. Jadi tidak usah kita merepotkan guru lagi. Percuma. Ini mungkin kalau di film atau mungkin di sinetron ini momen dimana ketika kita akan mendengar sound effect bunyi halilintar menggelegar. Ceger gitu. Karena itu sebuah berita yang mengagetkan. Harapan yang dimiliki Yairus terjawab ketika Yesus datang dan mau ke rumah Yairus. Tapi seolah-olah harapan itu runtuh di tengah jalan. Karena apa yang menjadi secercah harapan bahwa anak ini masih sakit dan belum mati, tiba-tiba dikonfirmasi oleh orang-orang dari keluarga yang berkata, anak bapak sudah mati. Gak usah ngerepotin guru lagi. Percuma. Saudara, salah satu tantangan kita yang kedua, kalau tadi kita berkata adalah kita melihat bagaimana orang lain ya mengalami mujizat, doanya dijawab. Sehingga kita kadang-kadang jadi bertanya-tanya apakah doa saya akan dijawab. Kok sepertinya orang lain lebih dijawab doanya. Nah, tantangan yang kedua, saudara, adalah ketika keadaan atau situasi yang kita hadapi seolah-olah menunjukkan dead end, jalan buntu. Atau sepertinya harapan yang kita pikir masih ada menjadi hilang. Seperti Yairus. Ngapain lagi?
Dia mesti ngerepot-repotin bawa Yesus pulang. Anaknya udah mati, terlambat. Makanya kata orang-orang berkata, percuma. Percuma. Atau kalau kita orang-orang hari ini akan selalu menggunakan kalimat gini, percuma aja lah. Percuma aja lah. Ini sebuah ekspresi kekecewaan dan merasa nggak ada lagi kok harapan. Tapi kemudian ayat berikutnya menuliskan begini. Yesus juga mendengar berita itu. Tetapi dia langsung berkata kepada Yairus. Saya senang sekali dengan kalimat ini. Yesus juga mendengar berita itu, tetapi dia langsung berkata kepada Yairus. Jangan takut. Tetaplah percaya saja kepadaku. Yesus tahu bahwa di tengah-tengah kondisi seperti itu, harapan dan kondisi hati Yairus pasti berkecamuk hebat. Apalagi ketika dia mendengar kata percuma saja. Maka Yesus buru-buru langsung bilang, jangan takut, percaya saja. Itu sebabnya sharing saya hari ini, saya beri judul apa saudara? Percuma saja atau percaya saja. Kita selalu akan dihadapkan pada dua pilihan ini. Percuma saja, artinya kita ngerasa percuma lah. Doa nggak doa sama aja, benar nggak benar sama aja, melakukan apa juga sama aja. Atau percaya saja. Ini yang menjadi prinsip kedua. Yaitu apa? Sama seperti Yairus, kalau kita sudah datang kepada Tuhan dengan harapan, maka yang kedua apa? Kita perlu mendengarkan suaranya dengan iman. Saudara, mendengar suara Tuhan saja nggak cukup. Karena kalau kita mendengar suara Tuhan tanpa iman, maka kita akan berpikir itu mungkin bukan suara Tuhan. Atau mungkin kita berpikir itu perasaan saya aja. Dan kita tahu dalam kehidupan kita itu ada banyak sekali suara di sekitar kita. Suara yang diperdengarkan dunia, suara yang diperkatakan orang-orang, apa kata orang, suara dari kepercayaan-kepercayaan yang ada, kebiasaan-kebiasaan. Dan suara-suara ini mengepung kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seringkali ini menjadi tantangan yang membuat iman kita menjadi goyah. Makanya saudara, kita perlu memahami dan melakukan prinsip ini. Dengarkan suara Yesus dengan iman. Seperti Yairus. Satu sisi dia mendengar sebuah kalimat, percuma, percuma. Anakmu sudah mati. Gak usah ngerepotin guru. Tapi yang satu, Yesus bilang, jangan takut. Percaya saja, percaya saja. Dan percaya bukan sekadar percaya, tapi percaya kepada Yesus. Dengarkan suara Tuhan hari ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus saat ini dimanapun Anda berada, ketika Anda menghadapi pergumulan dan tantangan hari ini. Tuhan berbicara dan biarlah telingamu mendengar, hatimu terbuka. Dan ketika engkau mendengar suara Tuhan, terima dengan iman. Sama seperti Maria yang berkata, aku ini hambamu. Terjadilah seperti apa yang kau kehendaki. Itulah yang dilakukan Yairus. Kenapa? Karena kita tahu kemudian Yesus tetap membawa Yesus dan berjalan sampai ke rumahnya. Artinya Yesus ketika berbicara, Yairus mendengarkan. Dia bukan cuma sekedar mendengar, tapi dia memalingkan telinganya dari semua suara yang lain dan fokus kepada satu suara, yaitu suara Yesus. Hari ini, suara siapa, suara apa, suara yang bagaimana yang Anda pilih untuk Anda dengar? Apakah suara dari orang-orang di sekitarmu? Suara dari kepercayaan-kepercayaan yang ada? Suara mungkin dari isi hatimu yang pernah gagal dan trauma? Atau suara dari firman Tuhan yang hari ini akan memberikan kita kekuatan, keyakinan. Mari datang kepada Yesus dengan harapan. Dan yang kedua, dengarkan suara Yesus dengan iman. Sebab iman dan apa yang kita percayai itu bukanlah berdasarkan perkataan orang atau kepercayaan dunia ini. Tetapi perkataan dan firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Iman dan apa yang kita percayai bukanlah berdasarkan perkataan orang atau kepercayaan dunia ini. Tetapi perkataan dan firman Tuhan saja. Ada amin? Nah saudara, kita membaca dalam kisah kelanjutan di ayat 37. Dikatakan lalu dia, Yesus melanjutkan perjalanan dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Ya, ini murid-murid terdekat Yesus yang kita tahu, 3 orang ini yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Yesus melarang orang lain ikut bersama mereka. Siapa yang dilarang oleh Yesus? Yang pertama, orang banyak. Kenapa? Orang banyak ini cuma mau ikut nonton.
Cuma bisa komentar. Not helping, nggak menolong. Yang kedua, yang dilarang ikut pergi berarti siapa? Keluarga atau orang-orang yang datang kepada Yairus dan berteriak, percuma saja, percuma saja. Orang-orang ini dilarang oleh Yesus untuk pergi. Jadi dengan kata lain, Yesus hanya pergi bersama 3 murid intinya, bahkan murid-murid yang lain dia tidak ajak, bersama dengan Yairus. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan, waktu tiba di rumah Yairus, ini udah sampah ini, Yesus masuk dan berkata kepada orang-orang di situ, untuk apa kalian ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, dia hanya tidur. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Dikatakan gini, orang-orang itu menertawakan dia. Menertawakan Yesus. Kemudian Yesus mengusir mereka semua keluar dan mengajak orang tua anak itu bersama 3 muridnya masuk ke dalam kamar tempat anak itu berbaring. Saudara, ketika Yesus berkata kepada Yairus, percaya saja, jangan takut, percaya kepadaku saja. Yairus diajak bersama dengan 3 muridnya, orang-orang yang dianggap akan menggoncangkan iman, orang-orang yang berbicara tentang perkataan yang tidak mendatangkan harapan, itu diminta Yesus untuk tidak ikut. Dan ketika Yesus datang ke rumah Yairus, orang-orang yang kemudian menertawakan Yesus, yang berpikir dan berkata bahwa, nggak mungkin lah. Dalam hidup kita ini siapa? Orang-orang yang nggak yakin dan nggak percaya. Udahlah, jangan terlalu ngarep. Doa sih boleh, tapi ya jangan terlalu fanatik lah jadi orang. Dikit-dikit berserah sama Tuhan, dikit-dikit berdoa. Apa iya benar Tuhan bisa jawab? Mustahil lah. Nah, ini adalah kelompok orang yang dikatakan apa? Diusir oleh Yesus untuk keluar. Saudara, begitu pentingnya suara yang datang dalam hidup kita, sehingga Yesus mau, sama seperti Yairus, jangan kita izinkan suara-suara ini menjadi suara yang kita percaya yang menuntun hidup kita. Dan suara-suara ini bisa terus berbunyi di sekitar kita. Mengusir keluar artinya apa? Jangan dengarkan. Dan Yesus mengajak hanya 3 orang tadi, yaitu murid Yesus, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Dan orang tua, Yairus dan ibu dari anak ini, atau istri Yairus. Dan kita tahu bahwa Yairus taat dalam semua prosesnya. Ketika dia pergi, dia tidak terdengar dan tidak tertulis sekalipun Yairus mempertanyakan, membantah. Dia mengikuti semua apa yang Yesus minta. Dia melakukannya. Mulai dari ketika dia datang ke rumah, mulai ketika sampai di rumah, orang-orang diusir, kemudian dia datang ke dalam kamar anak ini. Yairus melakukan semua seperti yang Yesus alami. Karena kita sampai di titik di mana akhirnya mereka masuk ke dalam kamar tempat anak ini berbaring. Jadi kalau tadi kita sudah belajar soal datang kepada Yesus dengan harapan dan mendengarkan suara Yesus dengan iman, maka yang ketiga ini kita perlu mengerti bahwa ada bagian kita untuk terus melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, dengan ketaatan. Saudara, mendengarkan dengan iman gak akan mendatangkan perubahan sampai kita melakukan dalam ketaatan. Apa yang sudah kita dengar dan kita terima dengan iman, kemudian kita lakukan. Itu yang minggu lalu juga sudah dibahas. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan iman artinya kita taat kepada perintah Tuhan. Dengar baik-baik saudara, sekalipun kita seringkali belum dapat memahami perintah Tuhan sepenuhnya, kita tetap mau memilih untuk melakukan perintah Tuhan itu dengan taat dan setia. Karena pada akhirnya pasti akan mendatangkan kebaikan. Amin. Sekalipun kita belum dapat memahami perintah Tuhan sepenuhnya, kita tetap mau melakukannya dengan taat dan setia. Karena pada akhirnya pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan itu yang kita lihat hari ini. Yesus datang ke kamar, dia memegang tangan anak itu, dikatakan dalam bahasa mereka, Talita kum. Artinya, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Maka anak yang berumur 12 tahun itu langsung bangun dan berjalan. Semua orang yang ada di situ terheran-heran. Saudara dikasih Tuhan, cara Tuhan kadang-kadang memang penuh misteri. Dan perintah Tuhan kadang-kadang kita juga sulit pahami.
Mau ngapain ya? Kenapa ya? Kan harusnya kalau banyak orang, ini kan keluarga ya. Kenapa ya kok disuruh pergi? Kenapa ya saya tetap disuruh datang? Kan udah mati. Tapi ketika Yairus terus menghidupi imannya dengan melakukan apa yang Tuhan katakan, perintah Tuhan, firman Tuhan, dengan ketaatan dan setia, maka pada akhirnya dia melihat jawaban pertolongan Tuhan pada waktunya. Anaknya sembuh, bahkan bukan hanya sembuh, bangkit dari kematian. Dan nama Tuhan dipermuliakan, keluarganya bersukacita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dan tantangan kita hari ini. Apa yang hari-hari ini menjadi hal yang kadang-kadang membuat kita jadi merasa kehilangan harapan. Tapi hari ini saya mau encourage kita semua kembali lewat kisah ini. Sama seperti Yairus, saudara. Datang kepada Yesus dengan harapan. Datang kepada Yesus dengan harapan. Dan percaya bahwa dialah sumber harapan sejati. Dan waktu kita datang kepada Yesus dengan harapan, dengarkan suaranya dengan iman. Percaya saja. Ketika ada orang lain atau perkataan yang kita pikir percuma saja. Dengar, ada kata yang menjadi counternya, yaitu apa? Percaya saja. Percaya saja kepada siapa? Kepada Yesus. Sebab dia sumber harapan kita. Dan kalau kita sudah mendengarkan suaranya dengan iman, jangan berhenti sampai di sana. Mari praktekkan iman kita. Lakukan apa yang menjadi perintah dan firman Tuhan itu. Dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Karena pada akhirnya Tuhan berjanji, dia turut bekerja dalam segala sesuatu bahkan untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi dia, yaitu yang terpanggil menurut rencananya. Kalau Anda dan saya mau terus berjalan dalam rencananya, kita yang disebut orang-orang yang mengasihi dia, maka Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Sekalipun kadang-kadang kita nggak pahami dalam prosesnya, tapi ujungnya mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami tahu hari ini kami boleh mendapatkan encouragement sekaligus empowerment. Kami boleh diingatkan, dikuatkan, dan diajar bahwa sumber pengharapan kami ini adalah Tuhan. Kami mau memilih untuk fokus kepada suara Tuhan. Ketika dihadapkan pada pilihan, kehilangan harapan, kecewa, marah, takut, dan berkata percuma saja. Hari ini kami tahu ada pilihan yang kedua untuk berkata, kami mau percaya saja kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kalau berjanji, dia pasti menepati. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kami yang mengasihi Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang hari ini engkau menghadapi pergumulan, tantangan, persoalan, dan mungkin kau juga mulai kehilangan harapan. Hari ini mau nggak saudara datang kembali kepada Tuhan, bawa harapan, sebab engkau tahu pada akhirnya setelah engkau mencoba kesana kemari, tabrak sana tabrak sini, dan mentok sana sini, akhirnya engkau tahu pada akhirnya harapan yang sejati, jawaban yang sesungguhnya ada dalam Tuhan. Bahkan kalau Anda berkata, saya belum pernah datang kepada Tuhan, saya bahkan belum pernah kenal Yesus, bahkan ini kali pertama saya dengar tentang dia, saudara, message ini, pesan ini juga terbuka buat Anda. Sebab firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mengasihi semua kita, semua manusia. Tapi maukah Anda mengambil keputusan hari untuk percaya kepadanya? Sebab yang percaya kepadanya, itulah yang menerima keselamatan, menerima kehidupan yang kekal, menerima jawaban dan harapan yang sejati. Karena berkata, iya, saya mau. Ikuti saya berdoa hari ini dan nyatakan imanmu. Dan katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sudah datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dosaku sudah diampuni dan hidupku sudah ditebus. Aku dijadikan baru di dalam nama Yesus. Amin. Kalau itu adalah doa yang baru saja Anda panjatkan, Anda datang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan, pertobatan, mengerti bahwa dialah sumber harapan yang sejati.
Congratulations on your new beginning, karena inilah sebuah awal yang baru bagi hidupmu sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang bisa datang kapanpun dengan penuh pengharapan, percaya dan tahu bahwa dialah sumber pengharapan sejati. Dengarkan suaranya, dengarkan firman-Nya dengan iman, dan kemudian praktekkan iman itu dalam tindakan-tindakan untuk sesuai, untuk melakukan apa yang jadi firman dan perintah-Nya dengan ketaatan dan kesetiaan. Dan engkau akan lihat pada akhirnya Tuhan mengerjakan kebaikan dalam hidup Anda dan saya. Bahkan ketika kita belum mengerti sepenuhnya, tetaplah percaya, tetaplah taat kepadanya. Dan kau akan lihat Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami menyerahkan setiap pribadi anak-anak-Mu ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Dan kami percaya apa yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan pasti genapi. Nah, hanya dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diinspirasi dan diberkati dengan sharing firman Tuhan yang baru saja disampaikan Pastor Bambang buat kita semua. Anda bisa membagikan link online Sunday Service hari ini kepada keluarga dan teman sehingga mereka juga boleh diberkati dan dikuatkan. Anda juga bisa memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia untuk mendapatkan info terupdate. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah on-site TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Persembahan dan investasi iman dapat disampaikan melalui rekening berikut ini. Dan sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan, saudara, saya percaya hari ini kita sudah dikuatkan, di-empower bersama-sama. Kita belajar prinsip yang menarik, yaitu percuma saja atau percaya saja. Saya percaya kita semua tentunya bersepakat untuk percaya saja kepada Tuhan. Dan biarlah hari ini kita mau sama-sama mau terus melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan ini dalam kesetiaan dan dalam ketaatan. Mari, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguatkan, memampukan kita untuk kita boleh terus berharap dan percaya kepadanya. Dan hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya menerima berkat dan kita mau melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.